Berikut ini tutorial dasar-dasar sistem dinamis menggunakan software PowerSim, di mana di sini kita buat namanya modul modeling system. Dalam modul modeling system itu yang pertama harus kita pahami adalah sistem. Sistem merupakan seperangkat elemen atau komponen yang saling bergantung atau berinteraksi satu dengan yang lain menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan dan harus mempunyai tujuan tertentu. Dalam sistem itu ada ciri-cirinya, yaitu pertama, entitas atau objek yang menjadi pokok perhatian pada sistem tersebut. Kemudian atribut untuk menandai sifat dari entitas itu. Kemudian aktivitas atau proses yang menyebabkan perubahan dalam sistem. Kemudian keadaan tersebut atau yang digunakan untuk menggambarkan sistem keadaannya, atau biasa ada steady state. Kemudian jenis-jenis sistem, ada sistem alami dan sistem buatan. Sistem alami adalah sistem yang tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian sistem buatan, sistem yang dibuat oleh manusia. Kemudian sistem fisik dan sistem konseptual. Sistem fisik yaitu ada wujudnya, sementara sistem konseptual itu hanya merupakan simbol-simbol untuk mempermudah menjelaskan suatu sistem. Kemudian sistem statis dan sistem dinamis. Sistem statis adalah sistem yang tidak ada aktivitas di dalamnya, dan sistem dinamis yang sering kita bahas dalam modul PowerSim yaitu sistem yang ada aktivitas di dalamnya. Kemudian sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang membatasi dengan lingkungan sekitarnya, sementara sistem terbuka adalah sistem yang membuka hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Di dalam sistem ada yang dinamakan variabel. Variabel adalah suatu yang dapat beragam atau bervariasi. Jenis-jenis variabel, ada variabel prediktor atau independen. Independen adalah yang menciptakan suatu variabel dependen, sementara variabel dependen adalah variabel yang tercipta dengan adanya variabel independen. Sementara variabel moderator adalah pada variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah suatu variabel dependen yang dihubungkan dengan variabel independen. Kemudian variabel kontrol, variabel yang mengontrol variabel dependen dan independen. Kemudian variabel intervening adalah variabel variabel intervening adalah dihubungkan oleh variabel independen, kemudian intervening menghubungkan ke variabel dependen. Berada di antara independen dan dependen. Kemudian di sini juga ada, sebenarnya ini adalah nominal atau skala. Skala ini ada 4, skala nominal biasa juga disebut variabel. Kemudian verifikasi ini penting sekali dalam suatu sistem dinamis untuk memverifikasi suatu simulasi, yaitu apakah logika operasional model sesuai dengan logika diagram alurnya. Ini biasanya dilihat apakah sudah berjalan sistemnya. Kemudian proses validasi. Proses untuk penentuan aplikasi model sebagai konseptual atau abstrak yang merupakan representasi berarti dan akurat dari sistem nyata. Untuk proses metode validasi itu bisa, pertama itu perbandingan output simulasi dengan sistem nyata, kemudian metode DLP, kemudian metode perilaku ekstrim, kemudian yang keempat itu pengujian Turing. Setelah kita melakukan suatu simulasi, ini perlu dilakukan yaitu verifikasi dan validasi. Yang sering kita gunakan di dalam sistem PowerSim validasi yaitu membandingkan output simulasi dengan sistem nyatanya, di mana ini biasanya kita bandingkan data hasil simulasi dengan data output sistem nyata. Kemudian itu merupakan tadi contoh sistemnya. Langsung saja kita ke PowerSim-nya, di mana di PowerSim itu ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu pertama itu konstanta. Konstanta adalah suatu yang nilainya tidak berubah-ubah atau nilainya tetap, sehingga dalam konstanta itu biasanya tidak ada operasional yang dilakukan. Misalnya contohnya luas lahan, ataupun nilainya yang tetap, tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Sehingga di sini kita coba klik, kita coba di sini buat 1. Ini misalnya 1 hektar.
Oke, biasanya untuk konstanta itu digunakan belah ketupat seperti ini. Kemudian lingkaran ini atau disebut juga dengan auxiliary. Auxiliary ini biasanya dilakukan untuk operasional. Jika kita melakukan operasional misalnya seperti penambahan, penjumlahan, pengkalian ataupun fungsi id, fungsi rumus coding yang lain, simulasi data ataupun random data. Biasa kita menggunakan auxiliary karena di auxiliary itu nilainya itu ada perubahan dari tahun ke tahun. Sehingga perbedaannya dengan konstanta, diharapkan di konstanta itu tidak ada perubahan misalnya di 1 hektar di sini bisa juga tadi untuk satuannya itu langsung kita pilih yang udah disediakan, misalnya orang 1 ton, jadi tidak ada perubahan atau nilai yang fluktuatif di dalam konstanta. Sementara berbeda sekali dengan di auxiliary-nya. Di auxiliary itu harus ada data yang berubah, baik itu perkalian, penjumlahan, harus ada data yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Biasanya itu datanya tidak sama, bisa juga sama, namun itu harus biasanya berubah. Makanya kita untuk melakukan perkalian penjumlahan itu biasanya menggunakan simbol auxiliary. Misalnya kita pilih di sini all function. Kita coba dulu gunakan rumus sederhana. Untuk di auxiliary-nya misalnya kita langsung pilih all function. Ada beberapa di sini rumus yang digunakan seperti ABS, yaitu biasa digunakan di Excel itu sebagai tanda mutlak. Kemudian bermacam-macam rumus yang disediakan di software PowerSim. Nah, ini misalnya datanya berubah per tahun, misalnya per periodik ada 12 periode, misalnya jumlah kopra yang diterima di Aceh Mandailing berubah-ubah setiap tahunnya. Misalnya ini data yang kita peroleh, kita biasanya menggunakan auxiliary. Jadi di sini kita harus menggunakan coding untuk menggambarkan data tersebut. Misalnya kita menggunakan random, kita pilih misalnya di sini ada disediakan eksponensial, normal, Poisson. Ada juga di sini misalnya kita pilih tergantung keperluan penggunaan data kita. Biasanya kalau data seperti tadi itu kita gunakan data historical.
Data historical biasanya kita gambarkan berdasarkan distribusi datanya, misalnya tadi eksponensial, normal, uniform, random, Poisson. Misalnya ini kita contohkan saja dulu. Menggunakan normal tadi, misalnya itu ada beberapa parameternya, min, deviasi. Untuk random ada min, max, sin. Jadi kita buat di sini misalnya kemudian untuk berikutnya yaitu menggunakan bentuk segi 4 atau biasa disebut dengan level. Level ini nilainya biasanya konstan sama dengan tiap tahun, karena di sini adalah biasa digunakan untuk stok. Jadi ini tidak ada satuan waktu di sini. Berbeda dengan konstanta tadi, bukan tidak ada satuan waktunya, namun dia nilainya tidak berubah. Sementara kalau di level ini tidak ada satuan waktu. Tadi sudah kita buat untuk rumus auxiliary menggunakan random. Kemudian untuk di levelnya kita buat misalnya di sini 100 kilogram. Biasanya yang tiga ini yang sering digunakan di dalam Super Power Sim. Kemudian yang terakhir di level juga biasanya tidak pernah, jarang kita gunakan. Di sini ini tidak bisa digunakan di level. Ada satuan tahun, misalnya bulan, tahun, per month, per years, atau per hari, per jam, itu tidak bisa digunakan di level. Pasti sistemnya nanti akan ada tanda merah. Kemudian berikutnya yaitu flow. Flow ini rate atau gabungan dari auxiliary. Flow ini karena ada aliran yang menuju atau mengakhiri atau keluaran dari suatu level. Biasanya ini dikaitkan dengan level, input dan output dari suatu level, dan rumusnya sama dengan auxiliary. Langsung saja kita ke contoh. Di sini adalah suatu sistem kelahiran, dimana di sini sudah ada juga. Pertama yang kita lihat di sini levelnya kita isi duluan. Kemudian kita masuk ke tingkat kelahirannya. Tadi levelnya kita isi tidak ada satuan waktu. Kemudian masuk ke tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran itu auxiliary, berarti harus ada data yang berubah. Kita buat random. Random 1% sampai 2%. Ini berbeda-beda, kadang ada titik koma, ada koma, ada titik 2. Ini kita gunakan koma. Udah muncul hasilnya, karena nilainya ini akan berubah antar rentang minimum 1%, maksimum 2% tiap tahunnya. Di tingkat kelahiran
Yang di bawahnya ini perlu diperhatikan, itu merupakan kausalumnya. Yang di atas adalah main modelnya. Sehingga tidak ada merah lagi di tingkat kelahiran. Kemudian tingkat kematian itu menggunakan, kita coba misalkan juga random 0,1% sampai 1%. Ini sebagai contoh saja penggunaan auxiliary, penggunaan level, kemudian penggunaan flow, kemudian nanti akan kita juga tampilkan penggunaan dari konstanta. Ini merupakan penggunaan dari auxiliary-nya. Kita coba menggunakan rumus random. Berarti di sini random itu minimum 0,1, maksimum itu 1%. Sehingga kita hubungkan nanti ke flow-nya ada kelahiran dan kematian. Jadi di flow juga nanti akan ada perubahan data. Kita coba ganti di sini misalnya 5%. Jadi kalau kita ganti 5% tanpa ada fluktuasi data, itu harus kita gunakan yaitu konstanta. Jadi misalnya kalau kita buat di sini 5%, itu harus kita gunakan konstanta. Jadi konstanta ini akan nanti kita hubungkan ke flow out-nya. Seperti itu. Namun karena data tingkat kelahiran secara logikanya itu, atau tingkat kematian secara logikanya pasti tiap tahunnya akan berubah-ubah, tidak mungkin sama, sehingga kita menggunakan auxiliary. Seperti yang rumus tadi, kita buat random antara rentang, karena random itu parameternya itu minimum dan maksimum. Jadi minimum itu, kemudian maksimum itu 1. Sudah muncul hasilnya. Selanjutnya kita bergerak untuk mengerjakan power sim. Awalnya itu kita harus menggerak dari yang paling ujung ke paling ujung, baru nanti menuju ke tengahnya. Kemudian di kelahiran misalnya kita kali di sini tingkat kematian, kita kali dengan tingkat kematian tadi, kita kali dengan 100. Jadi ini nanti kan berubah nilainya, misalnya satu lagi yang perlu diingat, di dalam auxiliary itu biasanya menggunakan satuan waktu, berbeda dengan tadi level ataupun konstanta. Jadi di sini pertama harus kita buat satuan waktunya, misalnya ini persen, kemudian ini harus kita buat garis atau kurung 2 years atau persen per years, nantinya dikali atau dibagi 1. Jadi persentase tersebut dibagi per tahun.
Sehingga di tingkat kematian juga seperti itu, harus ada satuan waktunya, baik per tahun, per bulan, per jam, atau per menit, per detik. Kemudian di kematian sepuluh dikali dengan tingkat kelahiran. Oh, di sini salahnya satuannya harus sama di flow in dan flow out-nya. Kalau di kelahiran tadi satuannya misalnya persentasi per kilogram ataupun orang per tahun. Karena di kelahiran misalnya 10 orang dikali tingkat kelahiran tadi dalam bentuk persentasi, sehingga di penduduk juga ada dalam bentuk levelnya juga harus satuan orang. Kemudian di kematian juga 10 orang dikali auxiliary 2, atau ini sebenarnya tingkat kematian. Tingkat kematian coba kita ganti dulu biar lebih menarik tampilannya. Tingkat kematian kemudian ini tadi dalam kurungnya masih kurang satu lagi, sehingga sudah muncul hasilnya tingkat kematian. Oke, tidak ada lagi yang merah. Jadi tingkat kelahiran, tingkat kematian, persen per tahun, kemudian di tingkat kelahiran, di kelahiran kematian itu orang per tahun, dan di levelnya itu orang satuannya. Jadi kita dapat melakukan simulasinya. Ini merupakan simulasi per bulan. Simulasi per bulannya dalam bentuk tabel. Kemudian dalam bentuk grafik juga bisa kita tampilkan. Kemudian kita jalankan. Kemudian kita pilih, klik kanan, kemudian view. Sama juga di kematian juga, sehingga tampil di atas auxiliary-nya. So auto. Ini merupakan tampilan dari simulasi penduduk berdasarkan kelahiran dan kematian menggunakan PowerSim.